Nah, itu recording in progress. Tadi sampai mana, Bunda? Assalamualaikum Belum, Ustaz. baru pembukaan. Oh, udah pembukaan ya. Baru doa pembuka. Baik, salamnya udah, jadi kita lanjut. Sekarang dibuka surat Al-An'am, Bunda. Al-An'am ayat 72. Al-An'am ayat 72. Sudah ketemu? Sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aqimus sholata wattaqu. Wa an aqimus wattaqu. Wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Wa Huwallazi ilaihi tuhsyarun. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Wa Huwallazi khalaqas khalaqas samawati samawati wal wal arda bil haqq. Wa yawma yaqulu kun fayakun. Wa yawma yaqulu kun fayakun. Qauluhul haqq. Qauluhul haqq. Walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur. Walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur. Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Wa huwal hakimul khabir. Wa huwal huwal hakimul khabir. Wa iz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Wa iz qala qala Ibrahimu Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardh. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardh. Ini kalau sampai ujung kuat gak? Insya Allah. Kita ulang ya. Coba dulu. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin.
Wakadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Dengan yang nama Maha Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Penyayang. Ayat 72. Ya. Wa Dan Dan wa dan 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 an bahwa ya. an bahwa aqimu Aqimu kalian ya. Kalian. perintah belakangnya waw alif kalian dirikanlah Kalian dirikanlah. aqimu kalian dirikanlah Sholat. fiil apa Amr. Amr. fiil amr Perintah. adalah Perintah. dirikanlah. Kena dikira ada ayawau tadi. Di mana ianya bisa? Aki itu ada ya di depan. Jadi Di tengah akinya. Dikira ada ya. Terlihatnya ada hamzah mungkin. Oh gitu. Oh ada. Tapi ini fiil amr. Kita tahu dari artinya aja dulu. Dirikanlah perintah kan. Gitu ya, dirikan. Apa madinya Bunda? Akoma. Kalau perintahnya sudah bunyinya ai Bunda ya, fathah kasroh. Iya, betul. Itu berarti polanya yang 4 huruf. Kan asalnya koma. Asalnya mendirikan. Tandanya kalau AI 4 huruf ya Pak Ustaz? Pertama kalau 3 huruf kita tahu rumusnya uf'ul, if'al, if'il. Perintah itu Bunda ya. Uf'ul, if'al. Jadi kalau yang 3 huruf perintahnya tuh hamzanya u atau i. Uf'ul, if'al, if'il. Nah, sehingga tidak ada fathah ya. Nggak ada fathah. Sehingga kalau ada amr diawali fathah, ini pasti yang 4 huruf. Huruf ya. Ini yang 4 huruf. Tapi artinya Pak Ustaz kan artinya mendirikan. Kalau koma aja berdiri. Jadi kalau tambahin a jadi mendirikan. Transitif. Madinya tadi akoma. Benar. Hakim jadinya ya. Ini 4 huruf. Yukimu. Berarti rumusnya ikut nomor berapa Bunda ini? Oh, yukimu ya, bukan yakumu. Yukimu. 4 huruf depannya pasti domah, mudhari'nya yang ininya pasti kasroh. Fa'ala. Ini fa'ala yaf'ilu. Af'ala. Nah, af'ala Bunda ya rumusnya. Oh, af'ala ini. Oh iya, ya betul. Kenapa ini ikut af'ala? Nomor 9 ini. Kenapa akoma ini ikut af'ala? Ada hamzah di awal Ustaz. Karena tambahannya hamzah di awal. Karena tambahannya hamzah di awal. Yukimu. Akoma yukimu. Af'ala yuf'ilu. Yuf'ilu. Jadi
Apa masdarnya? Iko am. Iko am. Masdarnya Iko. berarti Dan itu if'alan Bunda ya. Jadi ik. Apa kira-kira? Ikalan. malan. Ini ikomah Bunda, ininya. Ikomatan masdarnya. Ikomatan. Oh iya. Kenapa jadi ikomatan? Apa pakai tanya? Pertama ini Bunda, koma ini aslinya adalah kowama. Oh, Aslinya koma Bunda ya. jadi kowama. Kemudian ditambah jadi hamzah, jadi asalnya akwama. Asalnya nih. Akwama. Yukimu. Kowama jadi pas 4 huruf. Ini aslinya akwama, kemudian jadi akoma kan. Masdarnya asalnya ikwaman berarti. Asalnya Bunda ini. Ikwaman. Tapi berarti kemudian waw ini dihilangkan, fathahnya geser ke ko. Jadi ikoman. Tapi kemudian untuk menghilangkan ada yang ini ditambah tak, jadi ikomata. Alasannya kenapa digeser? Udah terima aja. Soalnya kan nggak tahu ilmunya kemana geser. Huruf. Geser. Kan ini enaknya kita nerima jadi Bunda ya, tapi ketika nerima jadi kok bisa jadi kayak gini, prosesnya itu. Nah, adapun salah satu alasannya kenapa wow nih khususnya Bunda ya, huruf wow ini kok sering sekali asalnya kowama jadi koma, wawunya jadi alif gitu Bunda. Ini alasannya sikol itu berat di lisan. Jadi untuk meringankan pengucapan, nah ini dirubah wawunya jadi alif. Akwama itu kita mungkin kesannya kayak gampang, tapi memang bagi orang Arab itu sikol berat, jadinya dari akwama jadi akoma, jadi ringan. Berarti nggak ikutin pola juga ya? Nggak. Ikut pola Bunda tetap. Ikut pola tapi diubah-ubah jadi kumata. Ikut pola, cuma ada geser-geser dikit Bunda. Ada komatan, jadi waknya hilang ya. Itu nanti pembahasannya di taklil Bunda ya. Jadi ada di sorop, ada pembahasannya taklil atau i'lal namanya. Bab i'lal. Jadi ikomatan ya. Nah, jadinya masdarnya ikomatan. Ikomatan. Kalau mau rinciannya di kitab tasrif, Amsilah tasrif Bunda, di sana ada rumusnya yang terima aja dah. Terima aja Bunda. PR buat Putri. PR Putri ya. Putri nanti dicek. Aku udah liar. Buat udah pusing. Apakan? Langsung aja ini ke amarnya berarti akim Bunda ya. Amarnya akim. Amarnya akim. Akoma yukimu akim. Udah Putri. Udah tinggal catatnya Putri. Sudah terima saja. Akim ini Bunda aslinya ada ya-nya ya. Asalnya ya sukun mim sukun kan. Nah, ini jadi akim berarti ya-nya dibuang Bunda. Kenapa dibuang? Alasannya apa? Kenapa boleh dibuang? Ya-nya? Ya gampang aja. Memudahkan. Dua apa Putri? Dua sukun. Dua sukun. Karena bertemu dua sukun nggak boleh. Harus dibuang sukun. Nah, mimnya kan sukun, jadi sukun udah perintah fil amr kan yang pertama untuk anta itu disukunkan. Hancur Pak. Asalnya akim. Masukin aja Ita. Nah, ya sukun mim sukun, karena ada dua sukun, hasil akhirnya ini. Jadi dibuang ya-nya jadinya akim.
Nah, Terimalah. coba di tasrif Bu Herli, Akim, Amr. Oh, pintar iya. Bu Herli. Bu Herli. Aku Amar mah jago. Mana aku nih lagi nggak konsen ini, sorry. Oke, konsentrasi. Yang mana? Ak- Kira-kira siapa nih Bu Herli nih? Akim, Yang mana? Akima, Polanya. Akimu. Ya. Benar. Terus Polanya. Akimi, Akimi, Akimi. Akimi, Akima. Ya, Akimna. Oke, benar. Betul. 100. Betul. Coba sekali lagi Bu Herli diulang. Akim, Akima. Akim, Akima, Akimu. Akimi, Akima. Hakimu. Benar, terus Akimu, Akimna. Akimi, Akima, Akimna. Benar Pak. Akimna. Alhamdulillah. Nanti jam 10 izin ya. Oh, mangga Bunda. Mau cek lagi. Polanya Iya. yang mana? Senin, Rabu, Jumat. Ica nggak ada polanya, nggak usah diingetin lagi. Ayo. Itu udah di luar kepala, Ica. Dari luar kepala itu Bu Isya. Tuh, kan. Berarti Gona Bu Ica juga Amar. harus sering disuruh. Erli. Erli pulang jam 10, tinggal Ica sendiri menderita. Nggak apa-apa. Masih ada Bu Ati. Bu Ati. Bu Tri Sama bisa kita juga. Uni. Masih ada aku Iya, Ica. Iya. Masih ada aku. Masih ada saya Bu Ica. Masih ada aku. Tapi yang bareng-bareng. Satu tubuh segitu. Masih ada aku. Kita ulang Bunda ya. Wa'an aqimu. Wa an akimu bahwa kalian dirikanlah Kalian dirikanlah As-sholata. Sholat. as-sholata, sholat Sholat. Sholat. Wattaquhu. Kuat taquhu dan Kalian takutlah ya. adalah Kalian kepada bertakwa. Dia. takutlah dia. Dan Allah kalian takutlah kepadanya. Atau kalian bertakwalah kepadanya. bertakwalah kepada Dan kalian bertakwalah kepadanya. Takut. Wattaquhu dan kalian bertakwalah Takwa, gue tulis kepadanya. bertakwa kepadanya. Berarti fi'il apa? Ittaqu, wattaqu. Amar. Amr juga. Kaliannya huruf Kalian wow. huruf wawu. Ittaqu. Apa madinya? Ittaqo. Ya. Taki. Madi. Ittaqo. Ya, betul nggak? Itakoi. Madinya Itaku. ittaqo. Berapa huruf ini? Alif, ta, ko. 5 huruf. 5 huruf. Apa 3 hurufnya Bunda? Lah dia. Asli 3 hurufnya apa? Kan alifnya hilang, taknya hilang. Ittaqo. Jadi Ini kan 5 huruf berarti tambahannya 2 ya. Atko. Itko. Ini ikut rumusnya apa? Oh, itu yang pakai tambahan tak. Tambahannya. Jadi lihat. Yang nomor iftala ini antara 11, 12, 13 Bunda. Ada nggak yang iftala? Ifta'ala ada Allah. 12. 12. Nah, 12. Berarti Ifta'ala iftala 12. ini aslinya fa'ala, berarti tambahannya huruf hamzah dan Ta. ta Bunda. Hamzah sebelum fa dan ta setelah fa. Nah, ittaqo berarti tambahannya hamzah dan ta Bunda ya. Ini berarti kalau dipisah hurufnya hamzah, ta, Satu ya, Pak Ustadz. qaf, alif. Oh, iya. Nah, berarti yang tambahannya ini Bunda ya. Hamzah dan ta. Nah, tapi ternyata ta ini di sini bukan huruf asli. Dia aslinya wawu dia. La ilaha illallah. Asalnya wawu. Ayo PRD. Benar ya? Wawu nih. Kebayang kalau ini wawu bunyinya susah. Iwutako dia. Wawunya kan jadi mati kan. Iwutako susah.
maka dipermudah dengan wawunya jadi ta, sehingga bisa tanya digabung jadi ittaqo. Tapi kalau aslinya adalah ini wako, aslinya wako. Oh, wako. Wako. Jadi Nah, berarti ittaqo. ada perubahan wawu menjadi ta untuk biar gampang bacanya berarti. Aslinya itu. Wako. Jadi asalnya ittaqo. wako, kemudian ikut wazan ifta'ala, tambahannya hamzah Wako. sebelum huruf pertama dan tak setelah huruf pertama menjadi asalnya iwtaqo, untuk menyesuaikan memudahkan jadinya wawunya dirubah jadi ta, jadi ittaqo. Ittaqo. Ternyata segampang itu Bunda ya. Siapa yang bilang gampang, Ustaz? Gampang Iya, Ustaz. Pak Ustaz. Oh, jadi ittaqo. Ittaqo. Mudhari'nya Yattaqi. ya Yattaqi. taqi, benar. Ittaqo ya taqi. Kita langsung ke perintahnya aja. Perintahnya berarti ittaqi. Ittaqi, ittaqi, Pendek. ittaku. Ittaqi. Ikut rumusnya yang mana nih Amr ittaqi ini? Ittaqi. Oh, yang Fokus mana ke itu? ujung Bunda ya. Fokus ke ujung. Yang V, Fi Yang- berarti. yang V. Fi, via, fu. Coba Bu Herli, ittaqi. Ikut fi. V ya, ittaqi ya. Eh, Ittaqi ya. Ya, Pendek dulu. Ittaqi, ittaqiyah. Ittaqi, ittaqiya, ittaku. Nah, Ya. Benar. Ittaqi, ittaqiya, Ittaqina, ittaqina. ittaqina. Benar. Masya Allah. Masa. Luar Masya biasa. Allah. luar ini. Lulus nih, lulus. Aku cuma bisa di situ aja, yang lain nggak bisa aku. Lulus. Aku yang belum bisa. Bu Atik, coba. Pelan-pelan. Ittaqi Bunda. Ada nggak ininya? Bukunya? Tapi saya belum paham, nggak bisa saya. Tar dulu. Oke, Ya. Saya coba Ustaz, saya coba ya Ustaz. Coba Bu Ica, Jadi dulu. ittaqi. Fil amr. Yang Ikutnya fi fi. ya Ustaz. Fi ya. Ikutnya fi. Oh, Ittaqi, ittaqiya, ittaqu. ya. Ittaqi, ittaqiya, ittaqina. Masya Allah, Allah. Bisa, mantap. Ica. Wih, Gampang. wih, Itu wih, wih. mencontoh Herli, Ustaz, mencontoh Herli direkam sempat. Alhamdulillah. Jadi ada sopir di depan, di belakang itu. Tapi Bu Atik pegang ini kan? Pegang yang mana sih? Ikut Yang buka tabel belum punya fil kali. amr. Yang Tabel paling fil akhir. amr. Yang dulu, yang Lembar pertama. paling akhir. Udah Lembar dikasih paling belum, Nina? Udah Udah, dikasih udah, belum? udah. belum. Kopi sendiri Udah. waktu kapan tuh? Dan Udah dikasih ya? Yang Murid teladan. 6 ya. Nggak apa-apa Mbak Ti, sebentar lagi Mbak Ti pintar dari kami. Ada fil amr, tabel fil 5 amr. halaman, 5 halaman. Ya, seperti Ikut yang fi. Ada di sana yang fi, huruf apa tuh fi? Fi, Kolom kolom. apa? F2. Kolom dua. F2. F2. Ada fi Dua, nggak? dua. kopi nggak ada sih. Buang nggak, dibungkus ke sampah kali. Ah, nggak Paling ada akhir. api mana, Vi? Paling akhir, Tasrif paling akhir. lugawi fi'il amr. F2. Udah bener nggak buka yang itu? Bukan tasrif Tasrif lugawi Bunda ya. Oh, Tasrif kan, lugawi. salah buka kan? Salah buka, Tasrif Mas. lugawi yang paling akhir nih. Iya. Ya, paling Tasrif halaman lugawi terakhir. yang fil amr, perintah. Ayo Mbak, Yang ayo Mbak F, Ti. yang F. Yang Vi doang gitu. Coba Ya. dibaca dulu yang fi-nya. Vi, iya ya. Ya. Harus kayaknya harus fotokopiannya kurang Oh, kurang jelas ya. terus kacamata udah pakai kacamata juga masih kurang gede. Sebentar. Saya pakai ini dulu. Astagfirullahaladzim. Bentar. Ya. Enggak. Vi, Vi, nah, Via, Fu, Mm. Vi, Via, Vina. Oke. Ya. Sekarang itaki masukkan. Ikuti ujungnya dengan fi samakan. Itaki, Eh, Itakia, eh, Itaku, Itaki,
Itakina, Ya. ikatia, ikatina, It. itakina. Oh, Nah, Masya. Kalau cepat. Masya Allah, udah bisa. Udah pintar. Udah pinter, Saya nggak Bunda, tahu cuma. tepatnya di mana, jadi masih bingung. Bisa Ustaz, bisa. Ya harus tahu itunya, Bunda ya. Lulus. Azbukanya yang mana, Ya itu tabelnya maksudnya. tabel Tadi salah buka apa, tabel. kolomnya kolom apa, nanti harus. Ya, siap. Alhamdulillah. Dah, lanjut. Wattaquhu, dan kalian bertakwalah Kalian bertakwalah kepadanya. Kita ulang dari awal. Wa an aqimus sholata. Wa an Aqimus sholata. An aqimus Dan sholata, bahwa dan bahwa kalian kalian dirikanlah sholat, sholat Wattaquhu, dan takut takuhu dan kalian bertakwalah kepadanya. wa huwa, Wahwa Dan dia dan dia, wa huwa, dan dia, dan dia allazi, allazi yang allazi yang ilaihi, ilaihi kepadanya, ilaihi kepadanya. Berarti hi-nya ini balik ke huwa, Bunda ya. Ke huwa. Ya. Huwanya Allah. 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 Ilaihi kepadanya tuhsyaruna. Tusyaruna, kalian dikumpulkan. dikembalikan. dikumpulkan. Tuhsyaruna, kalian Dikumpulkan. kalian dikumpulkan. Kaliannya huruf apa? Tawawunun. Ta'wawunun. Berarti ini fi'il apa, Bunda? Mudhari, Mudorinya mudori apa? Pasir. Mudori pasif. Tandanya apa? Apanya? doma awalu, Domo di awal. futiha maqobla akhir. Rumus pasif fi'il mudori, didomahkan awalnya, Di awal. dipatahkan sebelum akhir. akhir. Sebelum akhir. Berarti ini ikut rumusnya yuf'alu. Yufalu. Ditasrif aja, Ustaz. Nah, coba ditasrif Ica, enggak? Yang mana tuh Ustaz? Ini kok ngomong-ngomong kan? Tabel tasrif fi'il mudori pasif atau lil Tusyarun, majhul. Ustaz. Tusyarun. Asalnya yuhsyaru berarti. Oh, yusyaru. Yusaru, yusorani, Yuhsyaroni, yusuruna. yuhsyaruna. Yuhsyaru, yusarani, yusuruna. Yusaruna. Oke. Tasaru, Tuh. tuhsyarani, tusaruna. Yuhsyarna. Yusarna. Nah, Cah, tinggal baca yang at udah ada, Cah. Tusaru, tusarani, tusaruna. Sarina, tunsaroni, tunsarna. Ansoru, Asoru. Saru. Saya tak lihat ini bisa pengen belajar, tapi Herli dipengaruhi dia kertas. Ada yuhsyaru enggak? Karena Herli cari jalan pintas ya pindah mata ke sini. Sudah ada. Tadi saya mau coba sendiri Ustaz. Tapi Herli benar-benar ngasih jalan. Jalan yang terbaik. Tapi emang Bu Ija udah lancar sih, Bunda. Itu kan Ya. kamera. Nah, ini fi'il mudhari pasif rumusnya domah awal, patah sebelum akhir, Bunda ya. Kalau aktif contoh yaf'ulu, fathah depan, atau ini di sini domah ain. Nah, jadi pasif jadi yuf'alu. Fi'il madinya pasifnya apa rumusnya? Asalnya fa'ala jadi Hasyara jadi Madinya. husyiro. Husyiro. fu'ila, Bunda ya. Fu'ila jadi husyiro. Nah, berarti kalau yang yahsyur mengumpulkan bahasa Arabnya yahsyuru dipasifkan jadi Oh, ini pasif. ya, Ininya. yang mudhari berarti yuhsyaru. Mudhari'nya. Yuhsyaru. Iya. Kalau madinya hasyaro berarti, Bunda ya.
Asyara. Asyara. Madi pasifnya jadi Husyiro. usyiro. Asaro. Asaro. Asyara mengumpulkan, usyiro dikumpulkan. Yahsyuru mengumpulkan, yuhsyaru dikumpulkan. Dikumpulkan. Disuruh. Wa huwal ladzi ilaihi tuhsyaruna. Bahwa Waladzi ilaihi tusarun. Dan dia yang Dan dia bahwa dia adanya kalian dikumpulkan. dikumpulkan. Weherli. Iya. 72. Udah mau pulang. Habis Suamiku boleh belum datang pulang. kok. Mau terapi. Tapi Iya, kayaknya belum. benar. Wa an dan bahwa akimus sholat. Kalian dirikanlah sholat. Wattaquhu. Dan kalian bertakwalah kepadanya. Wa huwa dan dia. Allazi yang ilaihi kepadanya. Tusyarun. Kalian dikumpulkan. Dan bahwa kalian dirikanlah sholat. Dan kalian bertakwalah kepadanya. Dan dia yang kepadanya kalian dikumpulkan. Aduh, pendek. Perintah sholat ya ini. Boleh pulang. Dan Belum. Suamiku belum siap. Masih ada 10 menit. Ya. Ayat 73. Ya. Wa huwa Wahwa dan dia. dan Dia lagi, dia. ya, Ustaz. Dia lagi. Wa huwa dan dia. Dan dia. Ini perkataan Allazi Al-Razi yang khalaqa. Dia menciptakan. Dia menciptakan. Pak Ustaz, ini kan perkataan Allah, tapi dia bilang wahwa dan dia gitu ya. Dan dia yang menciptakan. Domirnya huwa. Padahal dia bilang ke ini sendiri. Ya, ini kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah. Kadang ini kan Allah membahasakan kayak kami orang pertama, atau kadang aku. Ini kholikun fil adi khalifah. Tapi kadang juga orang ketiga gitu ya. Wahwa. Ya, ini Huwa. Nah, Kadang dia menerangkan. Ini bukan langsung. Mungkin dia hanya menerangkan, dia yang menciptakan. Mungkin orang ketiga, Ustaz. Iya, ini maksudnya kita tinggal lihat konteksnya benar ya. Oh, ini berarti Betul, Rasulullah lagi menyampaikan tadi tentang Allah kepada manusia betul. gitu. Disampaikan Allah itu cirinya kayak gini-gini. Allah itu sifatnya seperti ini. Nah, jadi memang tapi ini kan nggak bisa dirubah dong, bukan perkataan Muhammad, perkataan Allah kan. ya emang bukan. Ini kalamullah berarti kan. Iya, Cuma maksudnya kalamullah. nggak perlu, maksudnya karena Allah yang berkalam berarti harus domirnya aku terus. Nggak seperti itu maksudnya Bunda. Nggak. Maksudnya karena Allah yang kalamullah terus lafaznya domirnya aku terus gitu. Nggak seperti itu. Tinggal kita berarti bedanya dengan aku atau apa, mungkin kita belum apa ya. Bedanya Allah tuh menegasnya kadang huwa atau aku gitu. Dan ya, itu maknanya mungkin berbeda. Pertama Al-Quran secara umum sih, pertama Al-Quran itu kan petunjuk. Kemudian turunnya juga disesuaikan dengan kejadian. Nah, juga di dalamnya ada kisah-kisah, ada ya cerita gitu Bunda ya. Jadi pastinya itu kan semuanya menyesuaikan di sana dengan ya tadi berbagai macam di dalamnya ini. Pastinya agar pesannya sampai, pesannya kena, bisa dipahami, maka akan disesuaikan dengan kejadiannya. Jadi memang ketika dalam firman Allah menyampaikan tentang dirinya dengan tadi, wahai Rasulullah sampaikan Allah itu seperti ini.
Seperti yang contoh ketika orang-orang musyrik bertanya tentang kepada Rasulullah, Rasulullah, Oh, iya. Tuhan kami kan jelas nih, kata orang musyrik, jelas nih, ada wujudnya, ada bentuknya, Oh, nih ya kami bisa pegang gitu. Nah, sedangkan Tuhanmu yang engkau seru kami kepadanya seperti apa? hmm. Nah, maka kemudian turun Qul huwallahu ahad. Itu salah satu ayat yang turun berkaitan itu. Katakanlah wahai Rasulullah, Allah itu huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Jadi supaya Nabi Muhammad menerima bahwa dia, jadi menceritakan Allah Kan itu dia. menyampaikan bahwa Tuhan yang aku sembah, yang aku ajak kalian menyembahnya adalah Dialah Allah yang Maha Esa. Jadi di sana kan berarti menyampaikan tentang Allah saat itu, domirnya atau posisinya beliau orang ketiga saat itu. Jadi nggak harus, maksudnya kenapa? Karena Allah yang berkalam, tapi kok domirnya huwa gitu. Sebenarnya sangat gampangnya ketika kita bikin buku atau bikin novel, Bunda ya. Kita kan nggak mungkin yang nulis, maksudnya biar ceritanya sampai, ini kadang memposisikan si penulis ini sebagai bisa jadi orang pertama, kadang di bagian mana orang kedua, kadang orang ketiga, sesuai kejadiannya gitu, Bunda. Ya. Nah, yang penting Kelihatannya Nabi Muhammad sudah menyampaikan bahwa dia menyampaikan kan, menyampaikan dia. kurang lebih seperti itu. Jadi adapun perubahan domir dia, kami, saya, Kalau itu kami memang katanya dengan malaikat ya, jadi Iya. tidak sendiri Allah. Secara umum ini kan termasuk hal yang diprotes atau yang menjadi alasan orang Nasrani mentigakan Tuhan, Bunda ya, bisa bilang kayak gitu. Kata mereka, kami menganggap Tuhan itu lebih dari satu karena di kalam Allah, Allah itu membahasakan dirinya kami. Nah, dalam pemahaman mereka, kami itu banyak, Bunda ya. Padahal kami itu dalam kaidah bahasa Arab, nahnu khususnya, itu tidak selalu menunjukkan banyak, tapi kadang bermakna takjim, Bunda. Bermakna takjim, pengagungan. Jadi menggunakan domir jama itu tidak selalu artinya banyak. Nah, salah satu makna lainnya adalah mengagungkan. Sama ketika kita bilang atau ada orang yang penting, kita bilangnya enggak anta, tapi bilangnya antum gitu. Jadi domir antum yang kalian itu maksudnya bukan kalian banyak, enggak, tapi kamu, tapi karena dudukannya mulia, tinggi, maka redaksinya pakai bentuk jama. Nah, itu yang malah sering jadi polemik, yang nahnu itu yang dijadikan orang-orang Nasrani khususnya alasan itu Allah berbicara kami, berarti dia banyak dong, Tuhan tuh banyak. Nah, padahal dalam bahasa Arab makna nahnu, makna kami tidak selalu bermakna jama, tapi salah satu maknanya adalah ta'zim, dari kata azim, besar. Kurang lebih seperti itu. Ustadz, kalau itu yang antum itu kan untuk menghormati gitu ya Ustadz ya, penghormatan. Tapi kalau di Al-Quran sendiri, kalau malaikat menyebut ke Allah, kenapa tetap anta ya Ustadz ya? Nggak antum gitu ya? Ya, salah satu ini Bunda ya, salah satu faidah, maksudnya jama itu tadi tidak selalu menunjukkan maknanya banyak, dan itu salah satu alasan kenapa redaksi kami, salah satunya redaksi kami gitu, itu tidak bermakna Allah itu banyak gitu. Nah, kemudian soal malaikat selalu redaksinya anta, tapi saya pribadi juga belum tidak terlalu meneliti tentang itu. Tapi intinya ketika Allah kok tidak menggunakan antum gitu, tidak menggunakan kan semuanya kalau ke Allah gitu anta gitu, malaikat ke Allah. Iya. Ya berarti di situ tidak dibutuhkan lafaz antum itu untuk apa namanya? Ya mungkin kalau bahasa kita ke orang gitu, antum kan kayak enak, kalau anta ke Ustaz tuh kayak
Nggak sopan gitu. nggak sopan gitu. Nah, nggak seperti itu ternyata kalau malaikat ke Allah. Maksudnya intinya di sana salah satu faedahnya Bunda ya. Adapun nanti ketika redaksi malaikat ke Allah kok anta terus enggak antum, atau fiil yang digunakan kok domir anta terus enggak domir antum, padahal katanya Untuk mengagungkan, nah iya. penghormatan gitu. Karena emang tidak selalu Bunda, maksudnya nggak harus kayak Allah nggak selalu domirnya atau pakainya nahnu kan, kadang pakai aku juga. Nah, tapi ketika pakai lafaz nahnu, apakah itu berarti Allah banyak kan? Enggak di situ. Untuk lafaz itu khususnya untuk nahnu, ana sama nahnu. Padahal nahnu itu paham kita kan orang pertama jama. Nah, orang pertama jama. Kalau di tamis itu ana untuk aku sendiri, nahnu untuk kita semua, untuk kami semua. Nah, tapi tadi salah satu makna jama itu sebagai ta'zim. Adapun redaksi malaikat menggunakan atau domir ketika kamu itu selalu pakai anta, padahal kok nggak pakai antum, berarti memang nggak digunakan dalam redaksi itu. Tapi kalau dalam keseharian boleh nggak kita menggunakannya gitu? Menggunakannya untuk kayak ada orang terus kita kayak saya ke Bu Nina atau Bu Nina ke siapa gitu, ke ustadznya. Saya ke ustadz gitu. Ustadz gitu. Terus bilangnya antum ustadz. Antum. Boleh nggak? Ya boleh. Apakah maksudnya ustadznya banyak kan? Enggak juga di situ. Enggak. Tapi wallahu alam. Pastinya ada apa yang ada di Al-Qur'an itu pasti ada makna, ada maksud Bunda. Sebab itu tafsir itu dengan berbagai versinya, berbagai fokus pembahasannya itu banyak sekali kan. Dari sisi balaghahnya, dari sisi maknanya, dari sisi itu sangat luas. Dari zaman dulu sampai sekarang terus bermunculan kitab tafsir karena memang semua yang ada dalam Al-Qur'an, hurufnya, titiknya yang sekarang itu semuanya punya maksud, punya makna. Wallahu Syukron Ustaz. Nanti bisa lebih lanjutnya tanya Bu Ica. PR. Bisa. Tadi sampai mana Bunda? Khalaqas samawati. Oh iya Bu Erli. Wa huwallazi khalaqas samawati. Kita ulang. Wa huwallazi. Wahuwaladzi dan dia yang khalaqa dia menciptakan as-samawati langit boleh tunggal Bunda disebutnya as-samawati langit wal ardo dan bumi bil haqqi Dengan benar. dengan di situ kebenaran. Bil haqqi dengan kebenaran. Tapi enaknya dengan benar. Jadi kita artikan dengan benar. Kalau biasa-biasa kita pakai dengan benar. Bil haqqi dengan benar. Kita ulangi. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dan dia yang menciptakan langit dan bumi bil haqqi dengan benar. Langsung diterjemahkan benar. Dan dia yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Wa yauma dan hari atau di hari. Wa yauma dan hari. Oh, dan hari. Hari Bunda yauma. Wa yauma dan hari. Yaqulu dia berkata. Dianya ke siapa ini Bunda?
Ke Allah Ya, ya. Ke Allah. ini umat. Boleh kita gunakan redaksi dan dia berfirman, boleh. Oh, Yaqulu dia Dia berfirman. berfirman. Yaqulu dia berfirman. Kun Pun ya jadilah. bagaimana? jadilah. Pun Kun jadilah maksudnya. jadilah. Fil apa kun? Amr. Perintah amr. Putri tasrif kun. Kun, Kun fayakun. kun, kun. Kun. Kun, kuna, kunu, Eh, kini, Kuni. kuni, kuna, kunna. Mm-mm. Diulang sekali lagi Putri. Sekali lagi. Kun, kuna, kunu, kuni, kuna, kunna. Alhamdulillah. Syukran Putri. Alhamdulillah. Kun jadilah. Itulah dalamnya pakai sabun apa? Habis itu. Maka Maka yakunu Ada sepatah. Cuci piring. Yakunu. dia jadi Iya. gitu nih. Dia Yakunu jadi. dia Maka jadi. Kita ulangi. Wa yauma yaqulu Wa Wayauma yauma yakulu dan hari dia berfirman Dia berkata, jadilah. kun fayakun. jadilah. fayakun Maka jadilah maka dia jadi. Jadilah maka dia jadi. Jadi. Qauluhu Qauluhu. Firmannya, perkataan. boleh pakai firman deh, boleh. Firmannya. Firmannya. Firmannya al-haqqu. Al-haqqu benar. Benar. Al-haqqu benar. Kita ulang. Qauluhul haqqu. Firmannya benar. Haqqu. Firman-Nya benar. Firmannya benar gitu. Walahu Walahu dan baginya al-mulku. Al-mulku Kerajaan. Al-mulku kerajaan. Kekuasaan. Yauma Hari. Boleh di hari. Pakai di hari. Yauma di hari. Yungfahu ditiup. ditiup nih. Yungfahu ditiup. Tiup. Berarti fi'il apa ini yungfahu? Mudhari pasif. Mudhari pasif. Pasif. Tandanya Awaluhu fathah sebelum ma qabla akhirih. Dumma Awalu wa futiha ma qabla akhirih. Asalnya meniup fataha nafako. nafakho yanfuku. Itu sangka salah ya. Meniup artinya. Yunfahu jadinya Hari. ditiup. Kekuasaan. Yunfahu ditiup. Yauma yunfahu di hari ditiup. Di hari ditiup pada itu bukan pada Ustaz, di dalam Gimana bocah? ini di dalam pada Iya. Yunfahu ditiup fi dalam atau pada Yunfahu fi di dalam. di situ Di dia apa dalam pada sangkakala. di kamus? kalau di kamus di dalam tapi Ya pada udah, di sangkakala atau dalam sangkakala Di dalam sangkakala pada pada itu pada sangkakala ditiup pada boleh bunda. Fi ya. pada Soalnya di dalam sangkakala kan Sangkakala itu apa sih sebenarnya? itu yang Seruling ditiup itu. sama malaikat. Malaikat siapa bunda yang sangkakala? Israfil. Israfil bunda ya. Ya. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala, malaikat Israfil. Nah, sangkakala di sini bahasa Arabnya sur. Fisur Sur, ya. pada sangkakala. Yang sur.
Fisuri pada sang. Sangkala di sini bukan sasangkala. Oh iya, sangkala. Pada sangkala. Fisuri pada sang Sangkala. kala. Kalau kita Fisuri pada sangkala. Sangkala. Saya kecilnya ingatnya sangsakala. Bahasa Sunda ya? Iya, memang ya sangkala, sangkala. Jadi kalau bahasa Indonesia sangkala itu artinya apa, Bunda? matahari. Sangkala. Samsara. Sangkala. 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 Seruling. Sangkala. Hah? Seruling. Sangkala itu apa sih seruling? Sangsakala itu kan seruling tadi ya, Ustaz. Saya lihat di Trompet ya. sangkala. Tanya Simbah aja, Ustaz. Kita tanya ke Simbah. Mbak siapa? Mbah Jahun Ica. Sangkala. Kita tanya Simbah, Mbah, apa sangkala, Mbah? Ditiup sangkakala. Sangkakala kalau di Sunda mah ya. Kalau sangkakala boleh lah ya, sangkakala. 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 Trompet ya. Sangkakala. Trompet. Ah, kan ya trompet tuh Ustaz, sangkakala. Yus, jadi itu Jadi kiamat. bukan sangkal deh, sangkakala di Tuh KBBI. benar. Oh, salah ya? Sangkakala. 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 Fisuri Sangkakala. pada Apa itu? sangkakala. Benar, sangkakala. Salah ngetik ini lupa, belum diedit. Belum diedit ya. Sangkakala. Sangkakala. Jadi sendiri aja pakai pena Mbak di bawahnya. Iya. Dah Mbak jadi nih, udah diedit nih, dah. Udah diedit kan? Beres. Kita ulang lagi. Dari wa yauma yaqulu. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Wa yauma yaqulu. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Fayakun. Dan hari dia berfirman, jadilah, maka dia jadi. Jadilah. Qauluhul haqqu. Qauluhul haqqu. Qauluhul haqqu. Firmannya benar. Firmannya benar. Walahul mulku. Walahul mulku. Dan baginya kerajaan. Kerajaan di hari Yauma yunfakhu fis-suri. yauma yunfakhu fis-suri. Di hari Di ditiup hari ditiup pada sangkakala. Di hari ditiup pada sangkakala. Terjemahkan langsung dari wahwalaji khalaqas samawati wal ardh. Dan dia yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. dan hari jadilah, maka dia jadi. Firmannya benar. Firmannya benar. Baginya Dan baginya kerajaan di hari ditiup pada sangkakala. Alimu. Alimu. Maha mengetahui. Maha mengetahui. Al-ghaibi. Al-ghaibi yang gaib. Yang gaib. Yang gaib. Al-ghaibi yang gaib. Wasyahadati. Wasyahadati. Dan yang tampak. Dan yang tampak. Wasyahadati dan yang tampak. Syahadah. Syahadah ini dari kata kerja apa, Bunda? syahadah. Syahadat. Kata kerja apa? Ini kan ada syahadatain kita. Oh, syahadatain itu Syahidah. Nah, berarti fi'il madinya syahida. Apa artinya syahida? Mempersaksikan. Menyaksikan. Oh, bersyahadat itu syahidah. Menyaksikan Tidak. atau menyaksikan itu bisa maksudnya melihat juga, Bunda ya. Syahidah. Menyaksikan. Syahida yashhadu. Yashhadu. Menyaksikan Syahida melihat. yashhadu. Yashhadu. Nah, masdarnya di sini pakainya syahadah. Ini bentuk masdar. Syahadah. Oh. Kalau ikut pola mas syahida yashhadu fa'ila yaf'alu fi'lan. Syihdan.
Tapi yang dipakai di sini syahadah. Syahadan. Masdar mimnya masyhad, masyhadan, syahadatan, syahdan. Orangnya yang menyaksikan Syahidun. syahidun. Syahidun ya. Yang disaksikan Pakai mut, pakai mas. Masyhudun. masyhudun. Saksikanlah. Ishhad. Ishhad, bersaksilah, saksikanlah. Isim makan, isim jazamannya Masyhadun. 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 Isim makan. Tadi masdarnya apa Ustadz? syahadah. Masdarnya ini bentuk masdar ya. Syahadat. Syahad. Kalau ikut rumus Nggak sama dengan polanya ini ya Ustadz ya. Karena emang masdar khususnya yang 3 huruf ini istilahnya apa kemarin itu? Simai Bunda ya. Oh, simai Simai itu dari kata sami ayasmu, mendengar. Jadi tidak selalu sesuai pola yang ada. Seperti qoro ayakra'u kan, kalau rumusnya qoro ayakra'u Quran. Yang dipakai apa? Qiraah. Talayatlu kalau ikut rumusnya talwan, tapi pakainya tilawah. Jadi masdar sulasi itu simai. Susah juga ya Ustadz ya menentukan masdarnya kalau seperti itu. Sebab itu emang harus sering buka kamus atau sering bergaul dengan orang Arab atau bergaul dengan teks Arab, nanti akan oh ini ternyata masdarnya. Kurang lebih kayak gitu. Emang ngira-ngira semuanya apa akhirnya ngira-ngira Bunda ya. Kita tahu wazannya nih. Perkiraannya itu. Tapi ternyata bisa jadi ada kemungkinan lain. Gampang apa susah Bu Nina jadi? Iya. Gampang Bunda ya. Masih Dian. karena kita tugasnya ngira-ngira aja. Tapi ngira-ngiranya dengan ilmu. Kalau salah gak apa-apa. Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Tampak. Wahwa Dan dia al-hakimul khabiru. Al-hakimul khabir. Hakim dan bijaksana. Hakim. Yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maha mengetahui. Al-hakimul khabir. Hakim itu harus bijaksana ya Ustaz. Hakim itu harus bijaksana. Iya, harus sesuai nama dia. Makanya hakim. Yang maha bijaksana lagi maha Mengetahui. Kita ulangi dari alimul ghaibi. Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Wa huwal hakimul khabir. Wal Hakimul khabir. bijaksana. Iya. Bijaksana lagi. Lagi maha mengetahui. Terjemahkan langsung dari wa huwallazi khalaqas samawat, bareng-bareng. Dan dia yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan pada hari dia berfirman jadilah, maka jadi. Firmannya benar dan baginya kerajaan di hari dituju pada sangkakala. Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, dan dia maha mengetahui. Jadi maha mengetahui itu ada dua ya Pak Ustaz. Alim. Khabir maha mengetahui, alim maha mengetahui. Iya. Terus khabir. apa lagi Bunda? Ya, Ustaz, baca lagi Ustaz dari awal. Ayo baca dari awal baca. Dari awal tuh anakimu Bunda.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan an bahwa aqimus salat, kalian dirikanlah solat wattaqu, dan kalian takutlah dia. Takwa, bertakwa. Dan kalian bertakwalah Kalian kepadanya. dan kalian bertakwalah. Dan wa huwallazi, dan dia yang ilaihi tuhsyarun, kepadanya kalian dikumpul. Wa huwallazi, dan dia yang khalaqas samawat, menciptakan langit, wal arda bil haqq, dan bumi dengan kebenaran. Wa yauma yaqulu, dan hari dia berkata, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Qauluhul haq, ucapannya benar. Walahul mulk, dan baginya kekuasaan. Yauma yanfaqu, di hari yauma, hari ditiup, fissur, di dalam sangkakala, alimul ghaibi, mengetahui yang gaib, wasyahadati, dan yang tampak. Wahwal hakimul khabir, dan dia maha bijaksana, maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwa kalian dirikanlah sholat, dan kalian bertakwalah kepadanya. Di sini Pak Ustadz memang takut salah terjemahan ya, dan dirikan salah, dan kalian takutlah dia. Takwa di kamusnya takwa itu di sini dibilangnya takut. Betul, takwa. Memang artinya takwa itu apa Bunda kalau kita semua? Takwa menjalankan yang wajib, meninggalkan yang mungkar. Takwa itu secara bahasa artinya takut. Oh. Sebab itu kadang diartikan takutlah, kadang diartikan takwa. Oh iya, berarti nggak salah-salah. Sama Bunda ya. Jadi lanjut Ica, maaf. Lanjut. Nggak apa-apa Bro dia, bagus tuh Bro dia. Dan bahwa kalian dirikan sholat, dan dia yang kepadanya kalian dikumpulkan, dan dia yang menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, dan hari dia berkata jadilah maka dia jadi, ucapannya benar, dan baginya kekuasaan, hari ditiup di dalam sangkakala. Dia mengetahui yang gaib dan yang tampak. Dan dia maha bijaksana, maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Selesai Ustaz? Ustaz mana? Ustaz? Baru jam berapa, Bica? Oh, bukan. Masih ada waktu 1 ayat lagi, bisa 2 ayat lagi. Ustaz, Ustaz dah hilang. Oh, ada saya udah. Mana tahu Ustaz? Mohon maaf. Lanjut apa cukup Bunda, Bica? Lanjut aja, masih bisa, nih baru 10:30. Bica gimana? Kita kan mau cerita-cerita, membahas yang isi Al-Quran. Itu kan lama, Bro dia. 1 ayat lagi kali, bisa Mas. Udahlah tuh, baca. Udah Bro, dia diartikan dulu aja dari 7273. Jadi kumaha saya. Kok tadi udah bisa? 7273. 73 lagi, Bro. Maksudnya diulang, Pak Ustaz. Diulang lagi, terjemah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an, dan bahwa aqimus sholata, kalian dirikanlah sholat, wattaqu, dan kalian bertakwalah kepadanya. Wa huwallazi, dan dia yang ilaihi tusyarun, kepadanya kalian dikumpulkan. Wa huwallazi khalaqas samawati wal ardh, dan dia yang menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan benar. Wa yauma yaqulu, dan di hari yaqulu mereka, dia berfirman, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Qauluhul haq, firmannya benar, walahul mulku, dan baginya kerajaan, yauma yunfahu, di hari ditiup,
fisur, pada sangkakala. Alimul ghaibi wa syahadah, mengetahui yang gaib dan yang tampak. Wahwal hakimul khabir, dan dia yang bijaksana lagi maha mengetahui. Dan bahwa kalian dirikanlah sholat dan kalian bertakwalah kepadanya. Dia yang padanya, baginya kalian dikumpulkan. Dan dia yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan pada hari dia berfirman, jadilah, maka jadilah. Firman-Nya benar, dan baginya kerajaan di hari ditiup pada sangkakala, maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Alhamdulillah. Ini kebetulan kisahnya atau ceritanya sampai 73, yang 74 berbeda, jadi kita cukupkan sampai. Oh iya, satu topik gitu ya. Oh beda, Beda. yang berikutnya beda lagi ya Pak Ustaz? Beda tema. Oh itu Beda ada tema. tandanya tuh. Ada beda tema. Jadi kita cukupkan terjemahnya sampai 73. Sebelum masuk ke penjelasan, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang dari sisi terjemahnya atau tasrif tadi mungkin, Bunda. Wica yang mau ditanyakan, Wica? Yang Wica kemana? tadi ikut pola berapa sih Pak Ustaz? Yang Syahidah tadi yang Pak. Oh, berarti yang fa'ila yaf'alu. Benar. Fa'ila. Nomor berapa ini fa'ila? 5 ya? 5. Iya. Fa'ila yaf'alu fi'lan, maf'alan, fa'ilun, maf'ulun, if'al. Fa'ila yaf'alu. Itu benda ya? Fa'ila yaf'alu. Di sini yang berbeda di masdarnya. Iya, masdarnya jadi apa? Kenapa jadi panjang? Syahadatan. Tapi untuk pola yang lain, untuk contoh yang alima Bunda, ini ikut fa'ila. Alima ya'lamu, apa masdarnya? Ilman. Ya. Ilman. Bunda. Ikut kan? Ilman. Jadi memang ilman, ma'laman, alimun, ma'lumun, i'lam, ma'lamun, ikut pola. Tapi tidak semua, maksudnya untuk madi mudhari polanya stabil, ikut semua dia, ikut kiasi namanya. Kiasi itu ikut wazannya. Tapi untuk masdar di sini memang ternyata tidak selalu ikut wazannya. Ada beberapa kata, contoh syahidah yashhadu, padahal ikut tabel atau rumus nomor 5, tapi pas masdar berbeda. Nah, karena masdar itu simai, dia simai. Simai itu tadi kebiasaan yang digunakan orang Arab. Atau di teks Arab, sumber seperti Al-Quran. Itu kan menjadi panduan Bunda ya. Oh di Quran ternyata syahadah. Oh ini bentuk masdarnya dari syahidah. Sehingga tidak berlaku wazan yang bentuk masdar untuk pola yang fa'ila yaf'alu fi'lan pas syahidah, berarti masdarnya tidak digunakan saat itu. Pakainya yang syahadatan, fa'alatan. Jadi ikut rumus. Ustadz, kalau yang itako, Ustadz, itako yataki masdarnya apa, Ustadz? Masdarnya itu masih ikut pola. Jadi ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Berarti ittaqo Yataki ittikoan. Ittikoan. Oh. Ittikoan. 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 Hakotuk ada di apa ya? Oh, ini. Ittaqo yattaqi ittikoan. Banyak ittikoan aja. Hakotuko. Ada yang pegang kitab tasrifnya gak? Amsilah tasrif. Ya, pegang ini kok. Coba dibuka. Kita punya.
Dibuka Bunda, yang cari yang rumus 5 huruf. Nah, 5 huruf. Huruf. Halaman berapa ya? Mana ya kita? Bungkus itu gede aja eta mah. Kamar itu yang gede. Itu aja. Bungkus. Kita tasrifnya kemana? Ketemu nggak Bunda? Enggak, Ustaz. Nggak ada. Halaman berapa ya? Nggak pernah dilihat bukunya. Ya Allah. Yang berapa huruf? Yang 5 huruf. Ini kita Yang halaman 1, 2, 3 bukan? yang Bu Atik pegang kitab Amsilah Tasrif. Iya, Pegang. pegang. Yang ini kan? Nggak tahu. Di rumus Matiin kamera. dibaca. Lupa. Bukan. Maksudnya yang ada yang mana nih, kan ada dua ini ya, yang tasrif lugawi sama satu lagi tasrif yang isim-isim itu. Yang mana nih Oh, Ustaz? bukan, ini buku. Ada. Oh, buku itu. Oh, yang sempat dipegang Bu Ica itu. Coba Nah, baca. itu Ica. Cuma saya nggak pegang ininya Dong, jadi. yang pegang. Itakoyan, itakoan. Ini halaman Kamu berapa? ya itu ya. Nah itu Iya, ditanya Bu Ica, halamannya, kenapa? saya kalau bukunya nggak. Oh gitu. Bentar. Ya udah gitu Bunda ya intinya. Oh, ada Ustadz, ada ketemu Ustadz. Nah, halaman berapa itu? Itako. Halaman 24. Oh, Bu Ica halaman 24. Ya, makasih. Coba Bu Ica dibuka 24. Dibaca coba Bu Nina dari Itakoyataki. Sebentar, Mbak. Itako 24. Baris Udah ketemu? Bu Ica ketemu nggak? Udah 1, ketemu. 2, 3, 4, 5. Baris kelima. Baris Kelima. kelima. Ada Itako. Itako, ya Nah, takli. coba Bu Nina Iya. baca. Itako. Itako, yataki, itakoan, Itako wamutak. apa Itiko? Itiko. Itako, yataki, itakoan. Oh, Itako. Itikoan. Aduh, maaf. Itikoan kan? Itikoan. Itikoan, wamutakon, bahwa mutakin, wadaka mutakon, itaki, la tataki, mutakon. Nah itu polanya. Panjang. Berarti benar Bunda ya. Ini. Sesuai rumus ini ya Ustadz ya. Nah, itu rinciannya di situ ya Bu Nina. Judul atasnya apa ya? Judul apa Bunda? Kan Apanya? itu ya. Dari mulai film Hanif ini kan dulu ada yang itu ada atasnya. Misalnya fa'ala fi'il madi, yaf'al, yaf'ulu, fi'il mudhari. Falan, Nanti masdar. ada judul atasnya maksudnya. Di buku ini. Di situ nggak ada keterangan fiil-fiilnya Bunda, istilah-istilahnya. Gitu. Kalau yang Ada istilah langsung istilah aja. Di fotokopian baru saya cantumin di situ. Fa'ala, fi'il madi, yaf'ulu, fi'il mudhari, falan, masdar, mafalan masdar mim, fa'ilun isim ini fa'il. fa'alanya langsung yaf'ulu ya betul. Gila. Makanya dari sini dirubah satu kata ini ada berbagai perubah tasrif lagi. Wow, banyak. Gitu. Asal tahu aja dulu lah. Ya salah Bunda, minimal udah tahu nih Mas. Ada lagi tentang ini Bunda tasrif? Nggak ada, nggak ngerti. Ada nggak ngerti Bisa? Antara nggak ada dengan belum ngerti maksudnya gitu. Antara nggak ada belum ngerti. Karena memang fokusnya kita baru minimal tahu perubahan
Ya, ini Fa'ala yaf'ulu fa'alan kayak gitu. Tahu dulu di apanya masih Oke. Dulu pernah disuruh Ustadz hafal tanpa lihat buku. itu paling hafal Bu Ica dulu ya. Sekarang juga itu Bu Ica, jadi harus dibaca dulu tapi nanti dihafalkan ya. Sekarang kan tugasnya baca sampai selesai baru nanti di-storekan. Ya, di masjid dulu pernah kayak gitu. Baik, kita masuk ke tafsirnya Bunda. Ya. Ini kalau diperhatikan ayat 72 ini masih nyambung dengan 71 Bunda ya. Jadi sebab turunnya ini masih sama di tafsir As-Sawi. Tafsir As-Sawi ini, Hasyiatus Sawi ini penjelasan atau menerangkan tentang tafsir Jalalain. Sebab turunnya, kemarin seperti disampaikan, sebab turunnya ayat 71, berarti sekalian 72 di sini. Anaknya Sayyidina Abu Bakar, namanya Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Ini dulu sebelum masuk Islam, beliau Abdurrahman ini pernah mendakwahi bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abdurrahman ini pernah ketika dia masih kafir ini da'a walidahu, beliau mengajak ayahnya Abu Bakar As-Siddiq ila ibadatil asnam, untuk menyembah berhala. Jadi Abdurrahman mengajak Abu Bakar bapaknya untuk menyembah berhala. Maka turun ayat ini. Kejadiannya kepada Abu Bakar. Kemudian diperintahkannya kepada Rasulullah. Nah, ini salah satu hikmahnya. I'tina'u bisya'ni Siddiq. Jadi menunjukkan perhatian yang besar dengan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq wa izharu li fadlihi, dan menampakkan keutamaan Sayyidina Abu Bakar. Jadi mulianya kedudukan Abu Bakar As-Siddiq ini salah satu yang menunjukkan kemuliaannya dengan turunnya ayat ini. Bagaimana Allah langsung memerintahkan kepada Rasulullah untuk memberi jawaban atau membantah atas ajakan anaknya Sayyidina Abu Bakar tadi, yaitu Abdurrahman. Allah berfirman, "Qul," di ayat yang 71 Bunda. Nah, maksudnya bagaimana bisa menyembah berhala? Gak mungkin ini ya, gak mungkin menyembah berhala. Qul anad'u min dunillah. Yang mana berhala ini la yang fauna wala yaduruna. Berhala, patung, atau segala sesuatu buatan manusia atau makhluk yang dijadikan Tuhan, ini kan nggak bisa ngasih manfaat, juga tidak bisa ngasih mudarat. Nah, jadi di ayat ini Allah tegaskan bagaimana kelirunya penyembahan kepada selain Allah. Karena seharusnya yang disembah itu adalah zat yang bisa memberi manfaat, zat yang bisa memberi mudarat. Seharusnya yang disembah itu adalah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang maha kuasa, dan seterusnya. Seharusnya yang disembah itu seperti itu. Sehingga ketika ada orang yang menyembah patung, menyembah manusia, menuhankan selain Allah, unsur-unsur atau syarat-syarat disembah itu nggak ada, nggak mencukupi. Nah, sehingga siapa yang layak, yang berhak disembah, ya satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ayat yang 71 dijelaskan di sana, Qul inna hudallahi huwal huda. Maka petunjuk atau agama yang benar itu hanya Islam. Wa umirna, dan kami, kata Rasulullah, kami linuslima diperintahkan untuk
Islam, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Wa an aqimus shalah, dan juga kami diperintahkan untuk mendirikan sholat. Nah, ini perintah sholat. Wattaqu, dan kami juga diperintahkan untuk bertakwa kepadanya. Nah, makna takwa apa, Bu Rodiah? Makna takwa? Tadi takut kayak. Takut, atau secara istilahnya simpelnya apa? Biasanya kita ngertiin takwa itu apa? Melaksanakan yang wajib. Melaksanakan imtisalu awamirihi, perintah-perintahnya, Menjauhi wajib larangan. dinabu nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, itu salah satu makna takwa. Jadi takut, dengan rasa takut itu kita menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Ciri-ciri orang bertakwa banyak. Di surat Al-Baqarah ayat 3-5 disebutkan. 3 atau 6? 3-5, Bunda ya. Hudalil muttaqin. Nah, disebutkan cirinya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, itu kan ciri orang bertakwa. Jadi orang bertakwa adalah yang beriman dengan yang gaib, mendirikan sholat, memberikan atau menunaikan, menginfakkan apa yang dirizkikan kepadanya, juga yang beriman dengan Al-Quran dan dengan kitab-kitab sebelumnya, dan yakin dengan hari akhir. Juga di surat Ali Imran, orang bertakwa itu yang ayat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segera mengerjakan. Kemudian disebutkan tuh ciri-ciri siapa orang yang bertakwa itu. Alladzina apa di surat Ali Imran itu, Bunda? Orang-orang berapa, Ustaz? Yang wasari'u, di bawah wasari'u. Coba dibuka. Mana? Wasari'u ila magfiratin. Ali Imran. Ali Imran ayat berapa, Bu Rodia itu? Yang wasari'u ila magfiratin. Gue nggak tahu deh. Bersegera, bukan itu terhadap. Nah, itu kan iya, maksudnya bersegera kepada ampunan dan surga. Ayat 134. Nah, di situ surga itu disiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Nah, ini berarti rincian makna bertakwa juga, yaitu orang yang menginfakkan alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Ya, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sarro, senang, dalam keadaan apa namanya, leluasa lah, Bunda ya. Wadoro, atau dalam keadaan sempit. Jadi orang yang bertakwa cirinya dia terus bersedekah baik susah ataupun senang. Juga wal kajiminal goizo. Orang bertakwa itu yang menahan marah padahal dia mampu meluapkan amarahnya. Kemudian wal afin, orang yang memaafkan. Nah, jadi ciri orang bertakwa itu orang yang mudah memaafkan. Kemudian juga yang ayat 135-nya itu juga melanjutkan ciri orang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahisyatan. Orang bertakwa adalah orang yang apabila dia melakukan kekejian atau dosa, au zalamu anfusahum, atau dia menjolimi dirinya, zakarullah, dia langsung ingat Allah. Allah Maha Pengampun. Maka yang dia lakukan adalah fastagfaru, maka mereka meminta ampun li junubihim, bagi dosa mereka. Wa may yaghfiru junuba illallah, dan mereka orang bertakwa itu yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Jadi orang bertakwa itu bukan yang selalu berbuat, maksudnya tidak pernah salah, ternyata tidak selalu itu. Orang yang berbuat salah dan kemudian dia bertaubat, dia yakin Allah itu Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah itu At-Tawwab, Allah itu Maha Penerima taubat, maka dia buru-buru taubat, bersegera bertaubat, segera istighfar. Karena
dia yakin pasti Allah akan mengampuni. Nah, itu orang bertakwa. Jadi banyak sebenarnya rincian orang bertakwa itu banyak. Tapi secara umum takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wattaqullaha mastata'tum. Dan bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Nah, maksudnya kita manusia, kita lemah, tapi kita harus berusaha terus taat kepada Allah. Tapi pada waktunya tadi karena kita lemah, akhirnya kita tergelincir, hilap, salah. Kita harus ingat ada Allah yang siap menerima, memaafkan kesalahan, menerima taubat, memaklumi lupa kita. Itu yang bertakwa. Jadi di ayat ini Allah tegaskan kita diperintahkan sholat juga agar terus bertakwa kepadanya. Di satu hadis juga disebutkan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, Bunda ya. Jadi kita harus bertakwa baik sendiri, baik rame-rame, baik di masjid, di rumah, dimanapun kita harus bertakwa, harus terus taat kepada Allah. Wa'at bi isayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, tampuha, karena kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Nah, ini takwa. Ketika kita takwa, memahami takwa, di hadis itu disebutkan kalau kita melakukan kesalahan, hilap, kita lupa, kita melakukan dosa, buru-buru kita ingat kepada Allah, sehingga kita minta ampun, kita bertaubat, maka taubat itu akan menghapus dosa kita. Dan takwa juga di sini wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Tandanya adalah dia berakhlak. Berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Wa huwa allazi ilaihi tuhsyarun. Jadi bertakwalah kepada Allah. Siapa Allah itu? Wa huwa, dan dialah Allah yang kepadanya kalian dikumpulkan. Nah, ini kita meyakini nanti kita akan mati semuanya, akan dibangkitkan lagi dan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ini kita meyakini itu. Sehingga keyakinan ini membawa kita untuk di dunia ini menyiapkan, bersiap-siap untuk hari dikumpulkan, dihisab amal ibadah kita. Kalau kita tidak meyakini ini, seperti keyakinan orang musyrik bahwa hidup itu setelah mati selesai, pasti di dunianya dia sewenang-wenang, dipuasin gitu. Dia kira bahwa dengan kematian beres semua, jadinya dia di dunia ya udah, dia berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, ketika kita mengimaninya benar bahwa dunia ini tempat ya sementara, dia tempat berbekal, tempat beramal, tempat menanam, waktunya panen nanti di akhirat. Maka pasti dia hati-hati. Dia akan menjaga dirinya. Tidak akan menanam sesuatu yang buruk karena nanti panennya yang buruk. Nah, ini kita benar-benar dalam rukun iman kita, rukun iman atau rukun Islam, Bunda ya. Rukun iman kita meyakini akan ada hari kiamat. Rukun iman yang kelima, percaya dengan hari kiamat dan semuanya, rentetan peristiwa setelah. Kadar baik dan buruk. Semuanya akan dikumpulkan kepada Allah. Wa huwallazi, dan Allah yang mana kita diwajibkan menyembahnya ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Wa yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haq. Dan pada hari dia atau Allah berfirman jadilah, maka dia jadi. Di sini maksudnya adalah wa yauma, pada hari kiamat, ketika sangsakala ditiup pertama kali, kemudian mati semua. Nah, pada hari kedua, wa yauma, pada hari yaqulu, Allah berfirman kun, jadilah, maksudnya perintah agar malaikat Israfil meniup sangsakala kedua, kun fayakun, maka terjadi. Qauluhul haq, dan firman Allah ini pasti. Sesuatu yang benar, tidak ada yang tidak
mungkin. Walahul mulku, dan baginya kerajaan. Nah, ini semakna dengan Malik Yaumiddin, benar. Di surat Al-Fatihah, Allah sifati dirinya penguasa hari pembalasan. Kenapa? Karena pada hari kiamat kelak hanya Allah yang berkuasa. Kita tidak bisa atau tidak mempunyai kuasa apapun. Maka pada hari itu benar-benar kita menggantungkan nasib kita atas rahmat Allah. Maka di ayat ini pun Allah ingatkan itu, walahul mulku, dan milik Allah lah, baginya lah kerajaan yauma yunfakhu fisur, pada hari ditiupnya sangsakala. Ini tiupan kedua maksudnya, Bunda ya. Nah, di sini dijelaskan di tafsirnya, asur ini, sangsakala ini, al-qornu, trompet, Bunda. Bentuknya di sini digambarkannya seperti trompet. Jadi melengkung gitu, Bunda ya. Melengkung. Kahai atilbuk, bentuknya seperti trompet. Wafihi, di dalam trompet itu atau di dalam sangkakala ini, jami'ul arwah. Jami banyak. Seluruh ruh makhluk Allah di situ. Jadi di dalam sangkala itu, Maksudnya di sangkakala, dalam trompetnya. Wafihi di sini, wafihi, dan di dalam sur itu, di dalam sangkakala itu, jami'ul arwah. Jadi semua ruh itu ada di dalamnya, Bunda. Ini berarti tiupan kedua ini. Wafi, dan di dalam sangkakala itu sakubun atau sakibun, ada lubang. Ada yang jumlahnya sama dengan jumlah ruh. Ruhnya makhluk tadi. Nah, jadi ditiup pada keluar lagi ruhnya. Nah, itu secara prosesnya seperti itu mungkin, benar. Jadi faidanu fiho, nah ini apabila ditiup-tiupan kedua, khorojat, keluar kuluruhin, setiap ruh, min sakobatin, dari lubangnya itu. Bahwa sholat dan ruh itu nanti akan sampai li jasadiha, akan menemui ruh, akan menemui jasadnya. Jasadnya. Nah, jadi ketika sangkakala kedua ini ditiup, ruhnya akan keluar dari lubangnya masing-masing, kembali ke jasadnya. Jasadnya. Nah. Jadi manusia hidup lagi. Dihidupkanlah lagi. Fatahilluhul hayah, maka akan masuk, tahillu, akan memasukinya kehidupan. Jadi hidup lagi. Hakikatnya wallahu alam. Tapi di sini disampaikan di tafsirnya seperti itu. Tapi ya ada contoh ya Ustadz, hidup lagi ya, seperti burung yang dipotong-potong, dibuang-buang tuh ya Ustadz. Oke, cara kan bagi mereka yang nggak percaya, masa bisa kita hidup lagi, manusia udah hancur. Oh iya. Apa aja itu Nabi Ibrahim ini kan pernah Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ya, mereka tidak percaya. Di sini kan kejadian bagaimana akhirnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim kumpulkan berapa burung itu? 4 ya? 4 burung. 4 burung, cincang-cincang semuanya. Terus dicampur-campur, taruh di 4 bukit, panggil, dan dengan izin Allah diperlihatkan itu daging nyari. Yang dia udah campur aduk, burungnya beda-beda kan. Itu masing-masing nyari pasangannya tuh dagingnya. Diperlihatkan bagaimana darahnya, dagingnya, tulangnya itu sampai menyatu. Itu kan sebagai tanda bahwa Allah Maha Kuasa, Bunda, yang menghidupkan yang mati. Bahkan secara logika, kalau kita, membuat itu lebih susah daripada membuat ulang. Iya. Jadi menghidupkan pertama kali itu kan lebih susah, sehingga ketika menghidupkan lagi itu lebih mudah. Itu aja sudah menjadi dalil bahwa dibangkitkan itu mudah bagi Allah. Kalau orang musyrik kan bagaimana mungkin kita sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tanah, kok nanti dibangkitkan lagi, dalam bayangan mereka nggak mungkin. Padahal harusnya dengan kita dijadikan pertama kali pun itu kan lebih susah. Nah, menghidupkan lagi itu harusnya nggak ragu karena itu lebih mudah. Lebih mudah. Bahkan ketika diperintahkan penciptaan langit dan bumi itu ya lebih besar daripada penciptaan kita, dan Allah Maha Kuasa. Apalagi hanya menghidupkan
Menghidupkan kita lagi itu sangat gampang sekali. Ya. Sangat gampang sekali. Pula, Ustaz. Tapi di sini ditegaskan fal ihya'u, adapun penghidupan ini Bunda, biijadilah. Ini maksudnya dengan afalnya Allah. Jadi bukan sebab jadi biijadilah indan nafki. Jadi dengan tiupan sangkakala itu, dengan itu Allah kun fayakun tadi, hidup semua. Fayakun, jadi. maka Jadi jadi. bukan bin nafkinya, jadi jangan berkeyakinan tiupan itu yang menghidupkan, bukan. Tapi dengan tiupan itu, saat itu Allah menghidupkan manusia lagi. Nah, maksudnya jangan sampai berkeyakinan di sini bahwa tiupan itu yang menghidupkan, bukan. Tapi saat tiupan kedua itulah Allah menghidupkan manusia lagi, mengembalikan ruhnya balik ke jasadnya lagi. Dan itu bahwa sababun adi itu sangat biasa, maksudnya harus mudah dipahami. Ya. Nah ini jadi di ayat ini Allah tegaskan bahwa pada hari itu, pada hari kiamat, dimatikan semua kemudian dibangkitkan lagi, saat itu hanya Allah lah, kekuasaan itu hanya milik Allah, hanya Allah lah yang berkuasa. Alimul ghaibi wasyahadah, dan Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, dan dia maha mengetahui, maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ini perlu diingat bahwa di surat Al-An'am ini sempat kita singgung ya, bahwa turunnya surat Al-An'am ini sekaligus, Bunda. Pernah kita bahas gak ini? Ya, ya tidak potong. Nggak tahu, rasanya belum. Iya pernah ya. Jadi ya? Aku malah Al-An'am ini turun surat sekaligus, yang mana dengan turunnya surat ini ditemani, iya betul, Pak Ustadz. Di saya ada catatan. Ditemani 70.000 malaikat. Nah, bahkan turun 70.000 malaikat itu bertasbih dengan keras. Semuanya bertasbih. Rasul pun ikut bertasbih dan bersujud. Juga di salah satu ayat dalam surat Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaibi, itu turun dengan turunnya ayat itu berapa? 40.000 malaikat. Nah, kok bisa seperti ini? Kenapa? Karena mulianya surat Al-An'am. Kenapa mulia? Karena isi surat Al-An'am ini menyampaikan tentang Allah, tentang tauhid. Ada cerita halal haramnya ada nanti. Tapi di awal-awal Al-An'am ini kan, coba di awalnya aja langsung menyampaikan tentang alhamdulillah, tentang sifat Allah, tentang keesaan Allah, tentang kebenaran Allah. Nah, padahal ini panjang sekali ayat surat ini, tapi sekaligus ya. Sekaligus enggak. Bahkan pada malam itu turunnya surat ini ditemani 70.000 malaikat. Bahkan di satu redaksi juga, barang siapa mengamalkan 3 surat awal, Bunda. 3 surat awal surat Al-An'am itu akan dikirimkan baginya malah 40.000 malaikat, dan akan ditulis amal kita seperti amal mereka. Bahkan kita juga akan diberikan naungan, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kenapa begitu besar pahalanya atau fadilahnya? Karena memang isinya tentang Allah. Pokoknya kalau sesuatu kayak ayat kursi, Al-Ikhlas, pokoknya isinya tentang Allah, maka dengan kemuliaan isinya, maka mulia juga yang diisinya. Dengan mulianya isinya, maka tempat yang diisinya akan mulia. Isinya pun mulia. Sama dengan bulan. Bulan itu biasa, tapi ketika di bulan itu turun Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Malam itu semuanya sama, tapi ketika pada malam itu diturunkan Al-Quran, Lailatul Qadar ya jadi. Lailatul Qadar, maka dia jadi malam paling mulia. Maka manusia pun seperti itu. Manusia itu semuanya sama. Tapi ketika diisi hatinya dengan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran,
dan seterusnya, maka dia menjadi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Menjadi salah satu manusia terbaik. Nah, jadi Kau tahu gitu dari jadi guru ngaji dari dulu. belum telat Bunda. Nggak kuliah. Dari sekarang Bunda ini banyak yang guru dia udah Guru dia ini mau ya, udah level guru. udah layak Belum, banget. Budina Makanya ini untuk Qur'annya ayo ajarkan. Udah ada yang diajar belum Bunda? waktu itu pembantu saya Nah ajarin. itu nggak apa-apa itu, Masya atau Allah. anak-anak 1-2 itu Tapi ya diajarin. udah nanti sebentar ya inilah itulah itu hanya. Masya. Pokoknya Kita belum bisa baca Bu Quran Ati ya. itu yang muridnya banyak Ustadz. Masya Allah. Nah kan tuh beliau udah ngamalin Bunda tuh. Gimana Bu Cuma Ati? belajar alibata doang. Sama Bunda. Emang saya ngajarin apa sama anak-anak? Ikro Bunda. Ya kalau udah panjang-panjang belum bisa lah Ustadz, masih Ya kelasnya pokoknya masih. kan udah memulai, Mbak Tiknya udah memulai. Iya. Ya alhamdulillah. Intinya kan Ustaz apa nanya. yang disampaikan Rasul Ya, itu apa yang kita Mbak ingin Tik ngamalin sampaikan lah. tuh Bu Nina tuh bermanfaat. hafalannya Bu Nina sangat. juga udah ini. Masya Kalau Allah. saya mah udah cukup Budina. gitu dulu deh. Baru nyampe mana Budina di juga belum masjid lah. ngapa itu anak-anak hafalan padahal itu yang di TPA kita kan cuma minim sekali itu sebenarnya. Cuman Ustadz itu yang ngajarin Ustadz Najib. enggak yang Iya. TPA sore Bu Ima sama anaknya. Saya lihat TPA kita tuh kayak PAUD gitu anak-anak kecil. Bukan Iya, Ustadz masih Najib. ngajar menurut dia. Pokoknya Bunda kalau bisa mah, bahkan kalau kita yang di pesantren Bunda ya, nasihat guru-guru kita tuh pasti bilangnya, pokoknya wajib ngajar walaupun cuma 1 orang gitu. Tetap Betul, harus betul, ngajar. Walaupun Dipaksa. cuma 1 orang. Walaupun yang diajar cuma alif bata gitu. Ajar yang bisa kan, ajarkan yang memang kita Iya. bisa. Saya juga ngajar Quran maksudnya untuk baca itu nggak jauh-jauh, paling ikro. Kalau sudah bisa panjang pendeknya untuk tahsinnya fasihnya itu saya juga belum sampai sana. Mahrotnya ya Ustadz ya. Makrojnya masih Makhrajul huruf banyak Ya, banyak masih belajar Ustadz itu. sama saya juga. Sifat Sifat huruf. hurufnya kayak gitu. Sifat huruf ya. huruf. Aduh, masih Bahkan jauh belajar teh. saya pernah yang bikin saya agak down tuh pernah ikut daurah sekali, pernah bilang juga di sini. Itu pas isti'ajahnya aja nggak lolos. Yang lain mas sampai waladolin, saya pas di ain itu memang harusnya kan jangan Hamzah dengung sama ya. Emang boleh masuk hidung. Ain itu saya pokoknya nggak tahu hidungnya apa, emang ada sinus Bunda ya. Jadi emang ada kendala di situ. Jadi masuk ke hidung terus. Dan itu Saya kan udah nggak berkali-kali, lolos. Ustaz, Ulang ini, lagi, ulang lagi. Iya, betul. Sampai udah di situ aja nggak lolos isti'ajahnya aja. Belum lagi nanti yang tafkhimnya terus tikro. Nah, Aduh, itu saya udah. Yang susah mah mahraj, yang susah mahraj. Iya, itu harus dilatih terus. Yang susah, tapi ya tetap belajar, guru belajar, murid belajar. Di situ sempat saya, aduh, malu mau ngajar baca Quran tuh karena saya isti'ajahnya aja nggak lulus. Tapi Tetap ya aja itu. dikoreksi terus Pak Ustadz, saya juga nggak lulus. Nggak naik-naik. Nanti ganti guru juga koreksinya lain lagi Ustadz. Lain lagi ya. memang, lain lagi. Nggak benar. naik-naik Pasti tingkat, ketemu ya udah lagi tetap. salahnya yang lain lagi. Iya beda Ustaz. Kalau saya pindah ke Padang lain lagi cara bacanya. Lain lagi. Iya Bunda, memang bagusnya satu guru yang memang Nah, iya sampai selesai. kalau tahsin tuh jangan pindah-pindah nanti Bagus, lain-lain ya. aturan. Ya kemarin kami sama Bu Tapi nggak apa-apa Lilis. sebenarnya Ustadz, banyak guru karena kadang-kadang guru yang satu ngoreksi tentang ini, tapi dia nggak ngoreksi yang lain, tapi guru yang lain kadang-kadang Benar, nemukan benar, kesalahan benar, di benar, tempat yang benar. lain Jadi banyak gitu. kita dapat ilmu ya Nina. Yang penting Iya, paradigma kita jangan salah, kita jadinya malah bingung gitu. Ih, sama ini salah. Saya jadi bingung. Nah, itu yang oh itu mah. Ya ulah pundung we. Nah, kalau muridnya Nah. udah cerdas kayak gitu, maksudnya, oh kita ngaji ke sini kan, oh di sini dapat ilmunya ini, sini dapat ilmunya ini, sini ilmunya ini. Bahkan tahu perbedaan. Yang penting jangan kan berhenti itu bagus belajar, kalau Pak kayak Ustadz. gitu. Bagus. Saya aja tiap semester gurunya beda. Oh beda. Ya? Iya. Ya Ustaz boleh pulang Ustaz. Ya Oh Allah. iya, udah. Udah gelisah itu. Tahu ya Mbak? Tahu ya Mbak? Tahu itu panas sudah itu kursinya. Iya. Panas juga. Baju panjang nih. Mau ngaji. Siap udah. Tapi dingin. Intinya pokoknya di sini
ibu-ibunya udah pantas ngajar, udah pada pinter, bahkan lebih pinter dari gurunya. Amin. Saya malu Insya sudah. Allah. Tapi jadi Kalau termotivasi enggak, Bunda ya. Ustaz. Enggak apa-apa lah Ustaz dibilang Kalau pinter itu kalau mah Ali enggak, kakak doang lah. Amin aja dah. Karena ketemu Bunda semua kan kita, masa kalah sama yang ngaji. Ya kita juga kan jadinya belajar lagi, ngaji lagi. Jadi alhamdulillah. Penting Amin, ya semangat Allah. terus, Pokoknya tidak semangat putus. Bunda ya. Iya. Dimanapun bisa belajar. Wallahu a'lam. Maaf Pak Ustadz ada tamu. Oh, ada tamu. Oke, kita cukupkan untuk siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin. Juga menjadi asbab Amin, Allah ya beri Allah. keberkahan kepada kita, keluarga kita, semuanya. Amin. Juga Amin. menjadi sebab Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Dan menjadi sebab Amin. juga Al-Quran menjadi syafaat untuk kita kelak di akhirat. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup Pak Ustadz, pengajian ada kita tamu dengan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin ya untuk semuanya. Kalau Sama-sama ada Bu salah-salah Ati, kata. Bu Sehat semuanya. Sampai berjumpa pekan depan. Bu Nina, mungkin malam Iya? Rabu saya ngerepotin Bu Nina lagi. Enggak apa-apa, Ustadz. Kalau itu bisa dipakai yang kemarin tuh terakhir pakai langsung aja Saya pakai gitu itu ya. ya. Iya, mangga silakan ya. Kalau bisa Tapi langsung mungkin masuk ke nanti host. nah itu harusnya ada alternatif host ya kalau nggak salah. Nanti saya coba deh ya. Maksudnya kalau passwordnya apa emang bisa pakai password selain yang Bu Nina boleh Ya. gitu. Atau emang harus Iya. kayak gitu. Ya. Hari Rabu ya Ustadz ya, Rabu malam ya. malam. Jam berapa Ustadz? 7:30 Bada Isya. 7:30. Insya Allah Ustadz ya. Tolong ingatkan saya kalau misalkan saya lupa. Iya. Mau nanya,